5. Aku Cilo 606. Aku Belis nomor 7. Aku Laura absen 19. Aku Tasya absen 28. Nah, hari ini kita lagi ada di Gunung Joang. Buat ngapain, guys? Buat vlog. Jadi selamat menyaksikan. Bye-bye. Dahulu, Museum Joang ini ialah sebuah hotel yang dimiliki oleh keluarga Belanda yang bernama Hotel Schompar. Ketika Jepang menjajah Indonesia, semua aset yang dimiliki oleh Belanda disita oleh Jepang, sehingga gedung ini juga disita oleh Jepang. Tetapi, seiring berjalannya waktu, hotel ini berubah menjadi tempat bersejarah dikarenakan terdapat momen di mana gedung ini dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kemudian, gedung sitaan ini beralih menjadi asrama pemuda bangsa Indonesia setelah mendapatkan izin dari Badan Propaganda Jepang. Asrama tersebut dijadikan sebagai tempat pusat pendidikan untuk para pemuda Indonesia, agar mereka dapat berguna bagi kepentingan Jepang. Asrama tersebut disebut sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, para tokoh memanfaatkan pendidikan politik yang ada di asrama tersebut untuk menanamkan cita-cita bangsa dalam mencapai kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dengan Jepang, sehingga para pelajar memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya dan mendapatkan pengetahuan untuk menuntun mereka ke jalan kemerdekaan. Patung relief berikut ini merupakan para tokoh pahlawan yang dijadikan sebagai penanda bahwa para tokoh tersebut pernah mendapatkan pengetahuan di gedung politik ini. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, kalian dapat melihat infografis yang berada di ruangan ini terkait segala peristiwa yang terjadi di Gedung Joang pada masa penjajahan Jepang, beserta informasi mengenai para tokoh pahlawan yang dulunya merupakan pelajar di gedung asrama ini. Di ruangan berikutnya terdapat beberapa keepsake milik Dr. H. Soeharto, seperti meja kerja beliau, peralatan kedokteran, serta penghargaan tanda kehormatan yang ia terima. Di sini merupakan lukisan yang menunjukkan perbaikan bendera biru Belanda menjadi bendera Indonesia. Ini merupakan pose-pose dahulu saat zaman penjajahan. Dan ini merupakan kapal miniatur perang Amerika Serikat USS Renville yang mendatangkan warga Amerika ke Indonesia untuk perjanjian Renville. Di sini merupakan terjadinya gencatan senjata atas terjadinya perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan untuk menyelesaikan perselisihan antara Belanda dan Indonesia atas Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, sekaligus untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang pada awal kemerdekaan masih mendapat ancaman dari pihak Belanda. Perselisihan tersebut disebabkan oleh serangan Belanda ke Indonesia yang terjadi pada 12 Juli 1947 atau dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Nah, ini adalah ruang masa Jepang, Japanese Period Exhibition Hall. Seragam berikut ini merupakan seragam tentara pembela tanah air atau disingkat PETA, merupakan kesatuan militer yang dibentuk oleh Jepang dalam masa penjajahan Jepang. PETA ini dianggap sebagai salah satu cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Next, di sini ada patung figur Ahmad Subarjo yang berperan sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama dan bertanggung jawab menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia internasional. Nah, ini adalah gambaran terjadinya peristiwa Rengat Dengklok yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda yang menyebabkan Ir Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengat Dengklok. Perumusan teks proklamasi tentunya menjadi pintu gerbang awal dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan di sini merupakan figur-figur antara tokoh-tokoh terkenal dan PPKI yang sedang merumuskan teks proklamasi Indonesia. Nah, perumusan dari teks ini dilakukan di rumah Laksamana Maeda dan para pemimpinnya yang ada pemimpin muda, anggota PPKI, pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota dari jurusan lain yang ada di Jakarta yang telah hadir. Next, terdapat gambaran kapal pemuda Menteng 31. Nah, awal perkumpulan ini itu terbentuk karena bantuan pihak kolonial Jepang. Namun, tujuan pemuda-pemudanya kemudian beralih menjadi pendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, ini merupakan gambaran Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada dalam
memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini merupakan diorama tentang terjadinya sebuah pembentukan API yaitu Angkatan Pemuda Indonesia yang diketuai oleh Bung Karno dan wakilnya Khairul Saleh. Nah, di sini merupakan penggambaran perjuangan wanita di Indonesia sehingga terbuatnya organisasi bernama LASWI. Dan di sini merupakan pertempuran di Jombang, Surabaya yang isinya adalah pasukan TNI dari Indonesia dan masyarakat Surabaya bertempur untuk melawan TNI dari Belanda. Kemudian di sini adalah lukisan yang menunjukkan bersiaga dalam ibadah, yang artinya prajurit sudah melakukan tradisi ibadah sebelum bergantian melakukan perjuangan. Sekarang kita berada di ruang penyatuan masa kedaulatan RIS. Dan ini merupakan replika dari tandu Jenderal Sudirman. Ini merupakan meja jati yang dipakai oleh pejuang TRIP Jawa Timur pada tahun 1945. Nah, selain meja ada juga kursi jati yang digunakan sebagai pejuang tentara pelajar atau TTP di Purwokerto, Jawa Tengah. Dan di sini merupakan lukisan untuk mengenang almarhum Jenderal Sudirman yang sedang bertempur bersama prajurit di Perang Jatinegara. Museum Jawang yang terletak di Jalan Menteng Raya Nomor 31 Menteng, Jakarta Pusat ini memiliki banyak sekali gambaran pada masa penjajahan serta kemerdekaan. Kalian dapat mengunjungi museum ini pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga 4 sore.